Kita akan lanjutkan materi kita yaitu permutasi. Sebelum mempelajari permutasi, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan notasi faktorial. Karena nanti berhubungan dengan materi permutasi dan juga materi kombinasi. Jadi notasi faktorial simbolnya adalah n faktorial. Kalau di bahasa Indonesia ini namanya n, ini namanya tanda seru. Jadi faktorial adalah yang tanda seru ini. Jadi n faktorial itu sama dengan perkalian bilangan asli menurun. Untuk mempermudah kita lihat contoh. Syaratnya dulu adalah 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 itu sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Contoh yang lain, misalnya ada bilangan, pembilang dan penyebut. Ini 9 faktorial, yang ini bawah 5 faktorial. Maka untuk memudahkan perkalian, kita buat bilangan tersebut menjadi bilangan dengan notasi faktorial terendah pada penyebutnya. Jadi karena ini penyebutnya 5 faktorial, maka di posisi pembilang kita berhenti sampai 5 faktorial. Tidak usah lagi dijabarkan seperti ini di atas. Jadi yang 9 faktorial kita jabarkan sampai di 5 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ingat bahwa 9 faktorial tidak sama dengan 9. Jadi sisanya adalah ini, maka hasilnya adalah 3024. Selanjutnya permutasi. Permutasi nanti dibagi atas 3. Nanti kita akan bahas. Permutasi yaitu cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya, yaitu berupa jabatan maupun peringkat. Ingat, permutasi berbeda dengan kombinasi. Kombinasi akan kita bahas selanjutnya. Contoh, tentukan banyak cara menyusun kata AKU. AKU ini kalau dibentuk dia bisa menjadi AKU, AUK, KAU, KUA, UAK, dan UK. Jadi ada 6 cara kalau kita hitung secara manual. Atau kalau kita menggunakan aturan filling slot, ini 3 huruf, maka 3 kotak. Ini ada 3 kali kata huruf ini. Maaf, bilang ini atau huruf ini ada 3, 1, 2, 3. Jadi 3, sisanya 2, sisanya yang lain adalah 1. Jadi banyaknya cara adalah 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 6. Berikut pembagian permutasi. Salah satunya adalah permutasi unsur yang berbeda. Bisa kita gunakan rumus ini, bisa juga menggunakan notasi ini. Ya, sama rumusnya, notasinya yang berbeda. Baik, contoh, tentukan banyak susunan 3 huruf dari huruf A, B, C, D, E, dan F. Jadi ada 3 huruf, banyaknya huruf yang akan disusun ini banyaknya 6. Maka ini N, ini adalah 6, R-nya adalah 3. Kita substitusi ke dalam rumus. Bisa kita pakai ini. Jadi N-nya 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Perhatikan penyebut. Ini jadi 3 faktorial. Jadi biar tidak capek kita dalam menghitung, kita berhenti di 3 faktorial. Kita jabarkan yang 6 hingga 3 faktorial ya. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini hilang. Maka sisanya adalah 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 120. Contoh yang lain. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akan disusun bilangan-bilangan yang terdiri atas 2 angka yang berbeda. Banyak susunan bilangan yang terjadi adalah banyak bilangan ini adalah 9, berarti ini R. 2 angka yang berbeda, berarti ini R. Maka permutasinya adalah 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial. Hasil ini 7 faktorial.
Maka 9 kita jabarkan sampai 7 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial di pembilang dan di penyebut juga 7 faktorial. Ini sama-sama dibagi. Maka sisanya adalah 9 kali 8. Sama dengan 72. Permutasi yang lain yaitu permutasi unsur yang sama. Berlaku bila terjadi di angka maupun di huruf. Ya, contoh, tentukan banyak susunan 3 huruf dari huruf-huruf A, D, A. Kalau kita susun secara manual, bisa jadi dia adalah AAD, ADA, dan DAA. Berarti ada 3 susunan. Bila kita menggunakan bila kita menggunakan rumus, maka banyaknya N adalah 3. Hurufnya D ada 1, ada A itu 2. Maka kita substitusi ke dalam rumus sehingga 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini tinggal 1 kali 2 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 2. Yang 3 faktorial kita jabarkan sampai 2 biar mati nanti atau sama-sama hilang. Maka yang tinggal adalah 3. Selanjutnya, banyak kata yang dapat disusun dari kata malam. Malam ada 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Artiannya 5. Huruf M ada 2, huruf K ada 2, huruf L ada 1. Kita substitusi ke dalam rumus, berarti 5P221. Kita jabarkan. 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Yang 5 ini kita jabarkan, yang 5 faktorial kita jabarkan sampai di 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini bisa hilang dengan salah satu angka 2. Maka sisanya adalah 5 kali 4 kali 3. Itu hasilnya adalah 60. Dibagi dengan 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti ini 2 kali 1. Karena ini 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2 kali 1 faktorial, maka tetap 2, berarti 60 bagi 2 adalah 30. Yang terakhir, permutasi siklis atau permutasi melingkar berlaku hanya untuk benda atau angka-angka atau huruf-huruf yang melingkar. Rumusnya adalah N kurang 1. Contoh, terdapat 4 anak yang akan mengadakan belajar bersama pada sebuah meja bundar. Ada berapa cara mereka dapat duduk dengan mengelilingi meja tersebut? Berarti syaratnya terpenuhi, yaitu siklis. 4 anak berarti N-nya ada 4. Maka 4 kurang 1 itu sama dengan 3 faktorial. Dijabarkan jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, contoh yang lain. Dalam suatu pertemuan, ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Berarti syaratnya terpenuhi. Ini siklis. Berarti 8 peserta, berarti itu N. Maka 8 kurang 1 sama dengan 7 faktorial. Dijabarkan yang 7 faktorial. Maka hasilnya adalah 5040. Nah, demikian materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi. Selamat belajar.